Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Sukapura. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian masih tetap semangat ya mengikuti ibadah melalui video ini. Kakak ingatkan, kalau keluar rumah jangan lupa maskernya. Setelah dari luar rumah, cuci tangan dan mandi dan ganti bajunya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan dulu perlengkapannya seperti Alkitab, alat tulisnya. Oke? Oke. Sebelum kita bernyanyi buat Tuhan, kita berdoa yuk. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah melalui video pada hari ini. Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam ibadah ini. Beri kami kesungguh-sungguhan, beri kami fokus sehingga kami boleh bernyanyi buat Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bangkit berdiri. Kita bernyanyi buat Tuhan. Siapa yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Nah, benar, tentang anak terang. Hari ini kita bernyanyi tentang anak terang yuk. Bangkit berdiri semua. Aku anak terang, tugasku membawa terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana ku pun pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku membawa terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, terangnya Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana ku pun pergi. Nah, masih tetap semangat memuji Tuhan kan? Masih dalam keadaan berdiri ya, dalam sikap berdiri. Kita angkat pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oke adik-adik, kita angkat pujian itu ya. Gak apa-apa, bergerak aja. Menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, pejamkan matanya. Pujian terima kasih Tuhan. Dalam sikap doa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Halo, selamat pagi buat kita semua. Gimana kabarnya? Tetap sehat kan? Tetap semangat walaupun kita masih belum bisa ibadah di gereja. Pokoknya tetap harus semangat. Ini ujian buat kita. Tuhan pengen tahu gimana semangat kita walaupun tengah pandemi kayak gini. Walaupun cuma dari rumah aja, ibadah online. Oke? Ya, kita mau masuk dalam cerita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus sembahi, terima kasih banyak Kau telah membuat kami untuk bisa melakukan kegiatan ibadah Tuhan Yesus walaupun secara online. Tuhan Yesus kiranya dapat memberkati kami Tuhan Yesus. Berikan kami selalu semangat Tuhan Yesus. Buatlah masalah virus Korea yang bisa cepat berakhir Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan selalu, lindungilah kami selalu Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya dapat melancarkan semuanya Tuhan Yesus. Buatlah anak-anak-Mu ini bisa terberkati dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau buka Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat 12. Cuman satu ayat, tapi bagus banget. Menurut abang itu udah ayat emas. Oke, abang baca ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, sesuai judulnya tadi di Alkitab, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, maksudnya apa sih? Ya, seperti pada gambar. Yesus itu menerangi dunia yang kita pijaki, kita tinggali di bumi ini. Walaupun memang kadang ada malam, ada waktunya, tapi maksudnya bukan itu.
bukan waktu siang ataupun malam, tapi terangnya Yesus adalah semua firman-Nya, semua pengajarannya, semua keselamatan, semua kebaikan, semuanya ada di dalam jalan Yesus yang sudah diajarkan pada kita. Makanya Yesus bilang, akulah terang dunia, yaitu berarti adalah Yesus mengatakan adalah dialah adalah jalan keselamatan. Dia yang melindungi semua, memberkati semua yang ada di dunia ini. Semua ada milik Yesus. Nah, seperti gambar gelap malam. Coba bayangin kalau malam-malam mati lampu. Udah malam-malam mati lampu pula, cuma ditemani lilin. Ya, bayangin. Pasti rasanya gak enak banget kan, panas, gelap, gak bisa ngeliat apa-apa. Nah, begitulah manusia. Jalan yang gelap itu adalah yang pasti jalan yang gak baik, bukan jalan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jalan gelap, kita gak bisa ngeliat apa-apa. Ya, kita buntu, gak dapat apa-apa. Ya mungkin kita masih berjalan, cuman kita gak tahu arahnya kemana. Entah bisa ke jurang, ke sungai, ke nabrak orang, ke jalan raya, kemanapun itu. Tapi gelap. Ya, manusia begitu. Ya, udah tahu hal yang gak baik tapi tetap dilakukan. Walaupun kadang abang suka begitu, abang suka lakukan hal yang gak baik, kadang suka tetap kita ikuti, sehingga terjadi penyesalan dalam diri kita semua. Nah, makanya Tuhan Yesus tadi bilang apa tadi di Alkitab, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kita harus ikut terus sama Tuhan Yesus. Nah, itu tadi ceritanya, gelap dan terang. Ngebayangin gelap, coba kita sama-sama tutup matanya, kita merem selama kurang lebih 10 detik, oke? Sambil bergerak juga boleh, yang penting kita harus merem. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kira-kira merem kayak gini apa? Kita bisa apa? Ya mungkin kita masih bisa bergerak, tapi kita nggak tahu di sekitar kita nggak bisa ngeliat kan, nggak bisa tahu ada apa di sekitar kita. Mungkin kita juga masih bisa meraba-raba, tapi belum tentu yang kita raba itu bisa kita pegang. Bisa aja itu duri, kaca, apapun itu yang membahayakan. Oke, sudah 10 detik kurang lebih. Ya, jadi begitu, gelap dan terang. Oke, gitu. Terang yang dimaksud adalah jalan keselamatan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu mengikuti jalannya supaya kita berolehkan keselamatan. Kan tadi di ayat Alkitab tadi, Yohanes 8 ayat 12 tadi bilang, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Abang ulang lagi di kata terakhir, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu ya, Tuhan Yesus dibilang udah mengajak kita supaya mengikuti jalannya, berjalan dalam dia supaya kita mempunyai terang hidup, supaya nggak gelap. Ya, kita nggak berjalan dan kegelapan, kejahatan. Selalu dalam bimbingan Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan Yesus, berolehkan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Oke, kurang lebih gitu aja cerita dari abang. Abang harap kita semua tetap jaga kesehatan, walaupun memang sudah boleh keluar-keluar, tapi tetap harus pakai masker, rajin cuci tangan, rajin mandi, nggak boleh salaman, nggak boleh sering-sering keluar rumah juga. Oke, gitu aja. Abang doakan mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat semua, tetap semangat terus melakukan ibadah, tetap selalu dikasih jalan sama Tuhan setiap menghadapi masalah, tetap berkati sama Tuhan, tetap berjalan dalam terang Tuhan Yesus, tidak berjalan dalam kegelapan. Oke, kita bersatu dalam doa yuk.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau tetap memberikan kami terang-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berjalan dalam bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh dalam kegelapan Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari kegelapan itu Tuhan Yesus. Biarlah terang-Mu selalu menyinari kami, membimbing kami, menuntun kami ke dalam jalan-Mu. Tidak pernah lepas akan Kau Tuhan Yesus. Biarlah juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus selalu semangat melakukan kegiatan ibadah walaupun secara online Tuhan Yesus. Biarlah terang-Mu selalu menyinari mereka, tidak pernah ada hentinya Tuhan Yesus. Berikan mereka semangat, berkati dalam kegiatan sosial di rumah, di sekeliling rumahnya, lingkungannya Tuhan Yesus. Dalam pendidikannya, lancarkan semuanya mereka Tuhan Yesus. Kiranya terang-Mu dapat menyinari mereka selalu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, amin. Oke, gitu aja cerita dari abang. Intinya adalah, kalau buat abang, Yesus itu adalah terang hidupku, terang hidup buat abang. Oke, sampai jumpa lain waktu. Dadah.